besarnya biaya walimah atau besarnya biaya resepsi ujungnya malah menjadi beban untuk kehidupan rumah tanggamu selanjutnya. Ahilman paling tidak setuju jika ada seseorang yang hanya sekedar untuk resepsi harus berhutang. Nah, balik lagi nih di episode ketiga, kita masih akan membahas tentang cinta. Ini pertanyaan-pertanyaan ringan tapi meresahkan gitu kan. Pertanyaannya sering ditanyakan nih di dalam hati kita sendiri gitu kan. Kadang teman-teman mau nanya, malu nanya ke siapa gitu. Ya, dan bingung juga mau nanya ke siapa yang tepat kan. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh banget di DM ke Instagram Teman Hijrah atau di WA ke admin tuh boleh. Nanti akan dibantu jawab oleh Ahilman Fauzi. Iya. Nah, Teh Rani, sekarang ada pertanyaan apa lagi nih? Oke, sekarang pertanyaannya dari Ihwan nih Kak. Ya. Oke, Ahilman, saya seorang Ihwan yang baru saja lulus kuliah dan sekarang sedang merintis bisnis kecil-kecilan untuk menjadi mandiri. Niat saya menikah sudah ada dan calon saya pun sudah ada, namun realisasi untuk menikah terhambat oleh keinginan orang tua yang mengharuskan saya dalam kondisi ideal dan ingin pesta yang besar. Jujur saya ingin menikah dan terhindar dari maksiat. Apa yang harus saya lakukan Ini calonnya udah ada, punya usaha, udah siap nikah. Tapi orang tuanya inginnya pestanya gede-gedean. 7 hari 7 malam. Atau misalnya pestanya di beberapa negara. Ya, jadi bingung nih. Bingung gimana nih solusinya? Nah, mungkin kita bisa tanya langsung nih sama Ahilman Fauzi. Gimana nih Kak solusinya untuk pertanyaan yang tadi? Iya, ini problem banget ya. Problem banget nih, kayak problem semua umat. Semua Ihwan mungkin. Ya, husnuzonnya adalah mungkin orang tuamu sedang memotivasi kamu untuk makin giat cari duitnya. Oh itu ya. Husnuzon dulu ya. Husnuzon dulu dong. Kamu harus ideal, jangan orang menaun tuh masih gini aja. Jangan. Jadi cara mikirnya boleh jadi orang tua sedang ngasih kesempatan kita agar makin giat, makin rajin dan makin serius usahanya. Mudah-mudahan ketika kamu makin giat usaha, Allah ngasih jalan. Makanya kalau orang tuamu bilang jangan nikah dulu, belum punya ini dan segala macam, jangan ditentang. Jangan, mama nggak ngerti sih, aku udah nggak kuat. Kamu terkuat. Bilang aja sama mama papanya, ya udah mama kasih ya, doain ya, mudah-mudahan kakak atau nggak AA bisa dapat uang lebih banyak dan nanti bisa nikah sesuai dengan apa yang mama papa mau. Itu dulu yang pertama. Nah yang kedua yang harus dipahami bahwa ini kan bicara tentang walimah ya. Kan nikah tuh ada akad, ada walimah ya. Akad yang paling penting dari pernikahan adalah akadnya. Ya kan? Nah sedangkan walimah itu adalah hal yang sifatnya sunnah saja. Jika memang ada ya silahkan. Bahlah itu juga sunnah yang dianjurkan karena kan kita bisa syiar gitu ya, mengabarkan tentang pernikahan. Tetapi ingat ya, konteks ideal itu seperti apa gitu. Jangan menyamakan idealnya kamu dengan idealnya orang lain. Nah ini juga yang harus dipahamkan kepada orang tua kamu gitu. Mama, bapak, maksud ideal bapak mama teh gimana gitu. Harus jelas dulu. Karena khawatirnya beda persepsinya gitu. Ya bener tadi kata Tefani, mungkin ibu bapaknya pengen 7 hari 7 malam. Ya kan, terus juga yang si calonnya maunya kayak gimana. Makanya bicara dulu gitu. Kita sebagai calon juga jangan menyalahkan orang tua, karena biasanya walimah itu kan lebih kepada bagaimana orang tuamu menghormati relasinya gitu. Menghormati sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Dia pengen pesta, pengen ngundang teman-temannya kalau anaknya nikah. Jadi memang ada kebanggaan dari orang tua gitu. Hanya kan jangan sampai besarnya biaya walimah atau besarnya biaya resepsi
ujungnya malah menjadi beban untuk kehidupan rumah tanggamu selanjutnya. Ahilman paling tidak setuju jika ada seseorang yang hanya sekedar untuk resepsi harus berhutang. Minjem sana sini ya. Minjem sana sini, apalagi mohon maaf gitu ya, mengambil hutangnya yang riba misalnya kan. Khawatir gitu, belum menikah saja sudah punya persoalan gitu. Mendingan cari endorsan ya daripada berhutang gitu. Artis kali ya. Bikin proposal mau endorse saya enggak? Ya kecuali ada endorsan. Jadi ya kalau sebenarnya kan kalau kita mampu sah-sah saja. Yang jadi masalah adalah kalau kita tidak mampu memaksakan. Nah, sikap memaksakan itulah yang tidak baik. Makanya dalam Al-Quran juga berkali-kali kan Allah sampaikan kepada kita ya, Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan untuk siapa? Untuk orang yang sebenarnya tidak mampu, tapi dia memaksakan kondisi yang seakan-akan menjadi mampu. Ujungnya jadi berat. Ingat ya, resepsi itu hanya selesai 2 atau 3 jam saja. Tapi kehidupan rumah tanggamu akan dilalui berhari-hari bahkan bertahun-tahun. So sebenarnya lebih banyak biaya yang harus kamu siapkan after reception daripada ketika resepsi itu gitu. Setelah resepsi banyak banget biaya yang harus kita pikirkan. Nah, Tefani kira-kira ada nggak nih cara agar tetap mau walimah, mau resepsi tapi minim budget gitu atau dibantu sama teman hijrah, bisa nggak sih kayak gitu? Belum tahu nih kayaknya. Iya belum tahu Hilman nih. Kita nih ada tanda cinta organizer. Okay. Nah itu tuh kita bisa custom arrange sesuai dengan budget klien Kak. Jadi misalnya tapi nggak yang saya cuma punya 1 juta tapi minta enggak gitu. Maksudnya kita bisa arrange nih budgetnya, kebutuhannya apa aja, kita arrange, kita cari vendornya juga vendor terbaik gitu Kak. Jadi kita bisa create seminimalis mungkin tapi dengan budget yang sesuai. Tapi hasilnya tetap oke. Nggak kalah sama yang itu itu loh harganya loh. Jadi di TH ada juga ya konsultan untuk WO kayak gitu ya. Ada konsultannya. Jadi bukan hanya ngurusin pas hari H saja. Tapi sebelum hari H juga sudah bisa diatur gitu ya. Betul. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ternyata di teman hijrah ada juga WO yang bisa sekaligus jadi konsultan untuk pernikahan teman-teman. Betul banget. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau kayak tadi kan pertanyaannya. Iya, pengen 7 hari 7 malam resepsinya kan. Boleh gitu. Budgetnya berapa? Jadi di arrange gitu. Betul. Jadi ya teman-teman tadi nih yang sekarang sedang bekerja ya, sedang pejuang ya, sedang berjuang untuk mendapatkan mahar terbaik, ya berjuanglah secara secara lebih giat, secara lebih baik. Dan jangan lupa gantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah. Perhitungan harus, perencanaan wajib gitu ya. Kita harus bikin perencanaan gitu. Kemudian bikin step-stepnya, bikin targetnya. Banyak di antara teman-teman tuh yang punya keinginan tapi nggak pernah dilandasi dengan perencanaan yang baik gitu. Ketika ditanya, udah pokoknya aku mau nikah, misalnya kapan kan liar kan. Harus ada target. Mau bulan kapan, terus kalaupun ada nanti walimah resepsi mau kayak gimana, sebesar apa. Dan teman-teman juga jangan takut, boleh jadi orang tua selama ini udah nabung gitu. Kita kan gak pernah tahu. Mungkin orang 30-70 gitu kayak misalnya dibagi-bagi ya. Kita harus tanya, misalnya gini, orang tua kita minta resepsinya ideal. Kita tanya ke orang tua kita, "Ma, Pa, aku cuma punya uang segini. Uang segini itu buat apa aja? Mahar sekian misalnya. Untuk seserahan sekian gitu. Nah, kalau mama mau ideal, kita butuh biaya segini. Sedangkan aku punya uang segini. Kira-kira gimana, kurangnya dari mana gitu. Apakah harus menunggu aku dulu untuk jadi direktur sampai aku bisa menikah sesuai dengan apa yang mama papa mau?" Kan gitu. Pasti mama papa juga akan ngerti gitu. Mereka akan bilang, "Tenang, mama kan punya gunung 7 rupa gitu di Ciampea ya gitu ya, nanti mama akan kasih gitu kan." Kita kan nggak pernah tahu. Mungkin orang tua kita selama ini nyimpen deposito, mungkin nyimpen juga simpanan yang itu ingin memberikan kebahagiaan kepada kita anaknya. Jadi kuncinya tetap ya,
komunikasi. Dan pernikahan landasan utamanya memang adalah akad gitu ya. Akad sah dulu, malah ada juga orang yang resepsinya nanti gitu. Iya. 9 bulan kemudian baru resepsi. Kalau sudah matang, kemudian mungkin nabungnya juga sudah lumayan. Ideal kan resepsi mah nggak harus langsung ya. Iya. Cuman kabarnya harus dikabarkan segera, agar tidak menjadi fitnah. Sebenarnya kan hikmah dari walimah atau resepsi itu kan ada 3 ya. Hikmahnya tuh pertama syiar. Jadi menyampaikan kalau kita sudah halal, sudah menikah. Kemudian yang kedua berbagi nikmat dengan orang-orang sekitar. Dan yang ketiga yang paling penting adalah memohon doa dari orang-orang yang datang. Gitu. Jadi sebenarnya bukan dari mewah-mewahan, bukan dari keren-kerenan, bukan dari mahal-mahalan. Indah tuh gak harus mahal. Romantis tuh gak harus mahal. Syahadu tuh gak harus mahal. Teman-teman bisa kok nanya banget ke WO-nya teman hijrah gimana tanda cinta namanya ya. Tanda cinta organizer. Gimana caranya bisa menghadirkan pernikahan yang syahadu, tidak mahal ya, tapi tetap elegan. Tidak mahal tapi tetap menghadirkan kehusyuan dalam pernikahan kita. Makanya yang paling penting dari pernikahan itu bukan kemewahan, justru adalah kesederhanaan. Dan tidak semua sederhana itu menjadi buruk. Justru bahagia itu menjadi sederhana karena bukan dicari tapi diciptakan. So, ciptakanlah pernikahan yang membahagiakanmu, bukan mencari pernikahan yang malah menyulitkanmu. Salah satunya karena kamu membandingkan pernikahanmu dengan pernikahan temanmu. Ingat, gengsi itu gak ada obatnya. Mau sampai kapanpun juga kalau kamu nurutin hawa nafsumu, ngebandingin sama orang, pasti gak akan pernah selesai. Akan capek dibuatnya. Cukuplah kamu menemukan bahagia itu di hati, bukan di mata. Karena kalau resepsi hanya sibuk melihat bahagia di mata kan, bukan di hati. Mungkin orang datang rame, lihat megah, dekornya keren. Tapi malam pertama kamu menyedihkan, karena bukan duit kan gitu. Besoknya juga makin menjadi masalah dan segala macam. Jangan hanya berpikir 2 jam, 3 jam ketika resepsi pernikahan, tetapi berpikirlah panjang kehidupan setelah resepsi itu. Mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar ya. Oh, mantap. Nah, jadi tuh kan nikah itu nggak harus mahal, syahdu itu nggak harus mahal. Jadi gimana caranya langsung? Tanda cinta organizer. Sederhana tapi elegan ya. Karena kita create pernikahan yang syahdu, yang indah, tapi nggak harus mahal. Nggak harus mahal. Jadi nggak usah malu, nanti bisa chat sama adminnya, nanti diarahkan juga gitu. Jadi semuanya bisa mudah. Diatur dari awal sampai akhir kan. Dari awal sampai akhir. Tinggal duduk aja udah. Jadi buat Ikhwan yang tadi itu solusinya sudah ada, ya kan? Jadi tinggal bilang sama mamahnya gitu, mah nih kita udah punya gitu kan ya, jadi biar langsung di approve gitu sama orang tuanya. Nah itu dia tadi Rani jawaban dari lumayan cukup membantu nih kayaknya buat penanya ya. Jadi di episode ketiga ini pertanyaannya berhubungan dengan yang episode kedua itu ya. Episode kedua kemarin gitu. Nah jadi buat yang belum sempat nonton episode pertama atau kedua ditonton dulu baru nanti ke episode ketiga. Gitu. Nah oke, nanti sampai ketemu lagi di episode keempat. Di episode ketiga ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.